Iya. Jangan lupa audio lu sendiri. Ya, aman. Oke, halo Franz. Jadi sekarang gua Nando, gua bakal tutorin lu tentang hukum dasar kimia. Jadi di hukum dasar kimia ini, gua belum buka PPT-nya sama. Di hukum dasar kimia ini ada 4 jenis hukum yang perlu lu hafal buat ulangan kemarin ya. Oke. Ada 5. Nah, kita mulai dari hukum kekakalan massa langsung, yaitu hukum Lavoisier. Sebenarnya ya lu tetap harus baca-baca PPT, nanti kalau misalnya lu udah belajar pun, udah tutor, tetap hafalin apa teori-teorinya. Nah, hukum Oke. Lavoisier ini paling gampang, dia cuma intinya persamaan dari suatu persamaan itu yang di kiri sama dengan yang di kanan. Maksudnya tuh jadi yang di kiri itu yang di sini, yang ini kan ada tanda panah. Jadi di kiri itu yang Hmm. di kirinya tanda panah yaitu sebagai produk reaktannya. Nah, sedangkan yang Oke. di kanan itu produknya. Jadi di suatu reaksi kimia massa dari reaktan harus sama dengan massa dari produk, itu harus sama. Contohnya kayak gini, Hmm. hidrogen sama oksigen sama dengan air. Jadi ada 4 gram Oke. hidrogen sama 32 gram oksigen. Kalau ditambahin Oke. kan dia jadi 36. Nah, jadi tetap sama, yaitu 36 gram air. Nah, ini paling gampang, Lavoisier. Pokoknya kayak persamaan aja. Oke. Oke. Habis itu, lalu yang kedua ada, ini lu udah ditutorin ya sama Justin? Udah. Berarti nggak usah atau mau ditutor lagi? Bebas sih. Nggak usah, nggak usah. Jadi kita langsung aja ke hukum kelipatan berganda, yaitu hukum Dalton. Jadi hukum Dalton ini menyatakan pada intinya kalau misalkan ada dua unsur, jadi kalau ada dua unsur dan mereka bisa membentuk lebih dari satu senyawa, kalau misalkan massa salah satu unsurnya itu sama, maka yang nanti bisa dibandingin. Sampai sini ngerti nggak, Franz? Ngerti, ngerti. Eh, ya juga coba jelasin lebih lanjut kali ya. Jadi Oke. intinya kalau misalkan contohnya tuh, misalkan ada senyawa nitrogen sama senyawa Oke. oksigen. Unsur nitrogen sama unsur oksigen. Nah, mereka tuh bisa membuat senyawa nitrogen monoksida sama nitrogen dioksida. Contohnya, ini senyawa pertama, ini senyawa kedua. Nah, Oke. ketika misalkan kita dari hukum Dalton, misalkan massa salah satu unsurnya sama, misalkan kita ambil N nih. Misalkan massa dari N ini misalkan sama-sama 20 di senyawa satu sama senyawa 2. Maka massa di oksigen ini bisa dibandingkan. Kita bisa cari misalkan ini 30, ini jadi 40. Nah, kita bisa cari perbandingan itu 3 banding 4, contohnya gitu. Kita langsung aja ke soal nih contohnya. Kita langsung ambil soal. Gua ambil dulu sabar. Oke. Kemarin tuh nomor, eh ini stoichiometry, coba salah sabar. Nah, oke, nomor 3 ya. Hukum perbandingan berganda oleh siapa, Franz? Pencetusnya? Dalton. Oke, nice. Bentar. Oke, ini soal. Jadi kalau misalkan ada suatu soal nih, Franz, biar gak susah, lu buat dulu kunci-kuncinya. Jadi lu buat supaya gampang dipahami gitu. Arah soalnya ini mau kemana gitu, gitu ya. Jadi kalau Hmm. misalkan ini udah gampang nih, udah dijelasin hukum perbandingan ganda. Tapi nanti di soal pasti nggak dikasih tahu ini lu harus pakai apa. Tapi Oke. ini di soal kan udah ada nih. Tunjukkan bahwa kedua senyawa ini sesuai dengan hukum perbandingan ganda. Nah, kunci dari hukum perbandingan berganda itu, kalau misalnya terdapat, ingat sesuai hukum tadi, yaitu terdapat dua unsur, sama mereka tuh bisa membuat lebih dari satu senyawa, Franz. Jadi ini nggak selalu dua senyawa ya, tapi biasanya dua senyawa. Bisa aja ada tiga senyawa, nanti lu cari perbandingan tiga-tiganya, gitu. Nah, pada intinya, yang penting perbandingan itu harus ini kelipatan berganda, apa kelipatan bulan, bilangan bulan sederhana, satu, dua, tiga, empat gitu. Jadi harus bilangan bulat. Oke, ini langsung Hmm. aja ya. Jadi di soalnya dibilang ada unsur nitrogen.
sama unsur oksigen. Ini tulisannya kelihatan ya, Frans? Sorry, Kelihatan. agak jelek, soalnya gue pakai. Nah, jadi mereka bisa membuat senyawa yang pertama tuh NO, nitrogen monoksida. Nah, sama senyawa yang kedua tuh nitrogen dioksida. Nah, coba lu isi tabel ini, Frans, dengan massa-massa dari setiap unsurnya. Jadi massa nitrogen di senyawa pertama, massa berdasarkan soalnya. Jadi gimana Oke, nih? oke. Jadi ya untuk senyawa pertama NO, N-nya tuh ada 14 gram Oke, nice. dan untuk O-nya itu ada 16 gram. 14 gram, O-nya ada 16 gram. Nah, kalau Hmm. senyawa yang kedua gimana? Kalau NO2, N-nya itu ada 21 gram, Oke, 21 gram nitrogen sama sama O-nya itu 48 gram. 40 gram oksigen. Oke, nice. Oke, jadi kalau langkah pertama bikin perbandingan berganda, kita buat dulu tabelnya biar lebih gampang. Jadinya di senyawa pertama NO itu terdapat 14 gram nitrogen sama 16 gram oksigen. Sedangkan di Mm-mm. senyawa NO2 itu terdapat 21 gram nitrogen dan 48 gram oksigen, gitu ya. Iya. Nah, biasanya kalau misalnya kayak diketahui cuma NO nih, misalnya senyawa NO 30. Nah, itu lu pakai hukum yang Lavoisier ya yang Lavoisier tadi. 30 kurang 14. Jadi misalkan ini diketahui nih 30. Iya. Anggap kita belum tahu nih oksigennya berapa. Nah, Oke. jadi caranya itu lu cari 30 kurang 14 jadi kayak hukum Lavoisier tadi. Jadi N tambah O Oh, harus sama dengan NO gitu. Kalau misalnya nggak oke. diketahui ya O-nya ya. Nah, Oke. ini kan udah diketahui ini jadi gampang. Nah, jadi cara hukum perbandingan berganda itu kan tujuannya adalah untuk membuat sama nih, Frans. Karena kita mau cari dengan cari perbandingan satunya, kita harus samain salah satu nih. Maksudnya tuh gini. Oke. Misalkan kalau lu mau cari N, mau cari perbandingan N, berarti yang lu samain O-nya. Ini harus sama di kedua senyawa ini. Itu harus sama. Tapi kalau misalnya lu mau cari O, berarti yang disamain tuh N-nya. Gitu. Hmm. Ini ada undang ya. Beda nggak apa-apa. Oke. Berarti kan kira-kira lu mau cari perbandingannya N apa perbandingan O nih, Frans? Perbandingan N, Perbandingan N. Oke. Berarti yang disamain O-nya. oke O-nya. Nah, Oke. kita tulis lagi pada senyawa pertama, ini nitrogen, ini oksigen, dia ada 14 tadi ya, 14 gram sama 16 gram. Sedangkan di senyawa kedua, dia ada 21 gram sama 48 gram. Nah, cara kita samain, maksudnya samain itu gimana? Kita cari KPK dari kedua bilangan ini nih, 16 sama 48. Jadi KPK dari kedua bilangan ini kita samain. Kita cari bilangan harus dikali berapa nih? Si yang senyawa pertama sama senyawa kedua harus dikali berapa supaya oksigen itu sama gitu. Karena kan kita mau cari nitrogen jadi oksigen disamain. Nah, berarti KPK dari 16 sama 48 itu apa, Frans? Yang kira-kira bisa disamain tapi paling kecil. KPK-nya ya. Iya. Oh, ini tuh sama aja kayak 14/16 tambah kayak 21/48. Jadi kayak bawahnya perlu disamain ya. Gimana gimana? Kan kayak 14/16 eh, tambah 21/48. Jadi bawahnya itu perlu disamain. Oh, nah iya betul betul. Oke, bagus itu lumayan. Itu analoginya bagus. Nah, jadi gimana tuh? Oh, on O di senyawa satu itu dikaliin 3. Ah, Terus iya. NO di senyawa 2 itu dikaliin 1 biar dua-duanya 48. Nah, iya benar. Jadi kita kali semuanya nih. Kan ini O-nya ini enggak kita KPK kan 48 nih, Fras. Lu mau jadi 48 kan ceritanya. Mm-mm. Nah, berarti ini dikali satu. Semua senyawa ini dikali satu nih. Nah, sedangkan ini kan mau jadi 48 jadi kali berapa nih? 48 bagi 16 harus dikali berapa? Jadi 48 dibagi Hah? 16 berapa tuh? 48 dibagi 16, tunggu, 3. Oke, 3. Jadinya kita kali semua senyawa ini dengan 3. Nitrogennya juga dikali. Mm. Nah, benar ini pakai pecahan tadi benar. Lu bisa buat analogi kayak gini. Jadi kan 16 itu dikali 3 jadi 48. Jadi bawahnya udah sama-sama 48 nih frasa ini sebagai oksigen. Nah, berarti yang sekarang yang atas tuh berapa? Yang yang nitrogen pertama ini berapa? Ini senyawa pertama nih, nitrogen senyawa pertama. 14 dikali 3, Nah, ya jadi berapa tuh? 42. Oke, 42. Satu lagi yang senyawa kedua. Oh, 21. Oke, 21. Karena dikali 1 ya. Jadi di sini jadinya
14 kali. Oke, oke. Nah, oke. Tadi kan 14-nya jadi dikali 3 ya. Nah, berarti nitrogen yang di senyawa pertama itu jadinya ada 42. Sedangkan nitrogen yang di senyawa kedua itu jadi 21. Nah, mereka sama yang oksigen itu jadi 48 dan 48. Nah, ketika salah satu unsurnya itu udah sama, berarti perbandingan unsur satu itu bisa dicari, Franz, sesuai hukum Dalton tadi. Hmm, Nah, maksudnya perbandingan itu apa? Itu perbandingan antara eh, massa dari unsur nitrogen di senyawa pertama dibanding massa dari unsur nitrogen di senyawa kedua gitu. Jadi N1 per N2 perbandingannya gini. Jadi berapa tuh, Franz? N1 jadi 48 per 2 42 per 21 kan? Oke. Nah, Jadi 2 banding 1. jadi 2 per 1. ya, jadi 2 ya 2/1 atau 2/1 sama aja. Tapi biasanya Oke. pakai banding gini aja. Jadi N1 banding N2 itu perbandingan nitrogen itu 2/1. Nah, kalau dari sini nih udah sebenarnya udah benar. Jadi yang penting mereka tuh bilangan bulat sederhana. Jadi 2 sama 1 nih. Jadi bilangan bulat intinya kalau di hukum Dalton. Tapi kalau misalnya lu mau mastiin lagi, lu bisa cari lagi perbandingan O-nya juga. Jadi biar makin pasti nih apakah O-nya juga ngikutin hukum Dalton. Jadi kita coba Hmm. cari O, Franz. Nah, kalau misalnya mau cari O berarti yang disamain apanya nih? Kalau mau cari O yang disamainnya tuh N. Oke, nitrogennya. Kita tulis ulang di sini. Oke, nitrogen, oksigen, senyawa 1, senyawa 14. Nah, berarti kita cari KPK 14 sama 21, Franz. Sebenarnya kalau paling gampang ya kalau lu udah ngesak banget nih lu nggak tahu KPK-nya berapa. Nah, lu Hmm. 14 kali 21 sama 21 kali 14. Jadinya yang atas lu kali 21, yang bawah lu kali 14. Cuma kan kegedean ya. Jadi kalau misalkan lu bisa cari yang lebih kecil, usahain yang lebih kecil biar lebih teliti gitu. Jadi ini nggak usah kali 21, nggak usah kali 14. Ada yang lebih kecil, Franz. Kira-kira apa nih? Yang bilangannya itu bisa dikali dengan bilangan bulat dan dia hasilnya tuh sama si n-nya ini. Antara satu Hmm. sama kira jadi berapa? Dikali dikali sama jadi 42. Jadi Oke, yang senyawa 1 dikali 3 dan senyawa 2 dikali 3. Dikali 2. oke dikali Jadi 2. Nah, oke. jadinya kalau kayak gini yang yang oksigen juga diikutan kali 3 nih jadi berapa nih? Dikali 3. Jadi 48. 48. Sebentar. 48. Sedangkan yang bawah 48 dikali 2 jadi berapa? 96. Nah, 96. Terus di sini kan tadi dulu jadi 42 kan, jadi 42 dan 42. Nah, sesuai hukum Dalton tadi ketika si salah satu unsur ini sama masanya, maka lu bisa cari unsur perbandingan yang lain. Ini hukum Dalton. Tuh. Oke. Nah, jadinya sekarang lu bisa cari nih perbandingan O-nya berapa. Kayak tadi sama gimana tuh? 48 per 96 jadi 1/2. Nah, 1/2. Jadinya perbandingan O-nya itu jadi berapa? Oh, O-nya O-nya itu 1/2. Ya, sama aja, cuma biar beda bentuk aja biar lebih enak dilihatnya. Oke, oke. Terima kasih. Sekarang, nah gimana cara lu makin pasti lagi? Karena kalau misalkan kayak hukum Dalton dia biasanya ini bertolak belakang. Jadi antara perbandingan oksigen sama perbandingan nitrogen itu bertolak belakang. Kalau tadi kan ini unsur nitrogen tuh perbandingan 2/1. Nah, oksigen itu 1/2. Jadi mereka kayak kebalikan gitu, Franz. Hmm. Contoh lain misalkan misalkan perbandingan nitrogennya 3/2. Berarti oksigennya berapa? Oksigennya itu 1/2. Enggak, salah. Kalau kan misalkan salah di perbandingan nitrogen itu 3/2. Berarti perbandingan oksigennya berapa? Kan kalau dibalik gitu loh. 3/2 jadi 2/3. Nah, iya, pokoknya mereka tuh saling tolak belakang kayak gitu. Kalau misalkan perbandingan gue cari nih ada unsur karbon nih, ada unsur karbon sama unsur oksigen. Mereka bisa buat CO sama CO2 nih. Nah, misalkan perbandingan CO-nya gue bilang 5/2. Berarti perbandingan oksigennya berapa? 2/5. Nah, biasanya ya, tapi biasanya itu mereka bisa balik-balik kayak gitu dan ketika mereka saling bertolak belakang itu bisa ngebantu buktiin kalau sesuai sama hukum Dalton. Yang penting dia tuh apa namanya? Ini bilangan bulat bilangan bulat sederhana gitu, Franz.
Oh, oke oke oke. Oke, itu untuk hukum Dalton. Sekarang lu coba kerjain latihan ya. Gue kasih soal dulu. She's so perfect. I wish you'd wake up one day. Nah, nomor 3, Franz. Nah, lu coba kerja di kertas dulu ya. Kerja dulu. Oke. Kalau udah selesai bilang. Oke, udah. Jadi jawabannya berapa, Franz? Yang A, Untuk A 1 banding 2 atau 2 banding 1? 1/2 itu perbandingan apanya nih? 1 banding 2 itu perbandingan S. Oke, jadi ini S1 banding kok ini. Nah, jadi oke benar. Jadi perbanding S1 dibanding S2. Sedangkan kalau yang 2/1 tuh yang mana? 2 banding 1 itu yang O. Oke, jadi O1 dibanding O2. Nah, saling bertolak belakang kan, jadi 1/2 sama 2/1. Iya. Nah, cara kerjanya tadi gampang ya. Ini mumpung udah sama juga nih, Frans. Jadi lo nggak perlu bawa-bawa lagi. Nggak perlu kali lagi, Mm, lo langsung bisa cari perbandingannya. Karena udah sama oksigennya. Jadi 0,32 per 0,64 kan. Gitu. Si sulfurnya. Ini sulfurnya. Nah, jadi perbandingan sulfurnya gimana nih? Dibagi 0,32 dulu. Jadi Oke. perbandingan sulfur 1 sama sulfur 2 ini sama itu sama dengan 1/2. Nah, Mm-mm. jadi kalau buat jawabnya ya paling lu bilang ini kan sesuai hukum Dalton karena eh, perbandingannya berupa bilangan bulat sederhana dan ketika saling bertolak belakang perbandingan dengan unsur yang satunya gitu. Kalau gue sih biasa jawabnya gitu ya di ulangan. Oke. Habis itu juga, nah sekarang yang B jawabannya apa nih? Yang B jawabannya aku S2O. Oke, ini benar S2O. Bisa jelasin kenapa? Kok bisa S2O? Kita kan bisa lihat senyawa A itu SO Nah, dan di B S-nya itu 2 kali lebih besar jadi S2O. nah, iya benar. Jadi kan dibilang S2 ya. Nah, dibilang tuh senyawa yang A di soalnya ya, jika rumus senyawa adalah SO. Nah, jadi yang rumus A itu SO, sedangkan yang B itu ditanyakan tadi kan. Nah, kita bisa lihat O-nya kan sama-sama nih. O-nya nggak berubah sama-sama 1 gram. Berarti dia nggak nambah nggak kurang kan. Berarti di kedua Ya, senyawa dia tetap sama gitu jumlah atomnya. Sedangkan yang berubah nih yang sulfur doang nih. Yang satu 0,32, yang satu 0,64. Dan berdasarkan perbandingan tadi kan 1/2. Ya udah berarti tinggal yang senyawa B itu dikali 2 sulfurnya. Jadi ada 2 sulfur di sini S2O gitu. Oke. Udah ya. Udah ya. gampang lah ya kalau ini. Coba gue mau tes lu kerjain ini yang apa perbandingan tetap soal perbandingan tetap nomor nomor 2 Nomor 2. biar lu makin jago. Oke, ini soalnya. Lu mau langsung kerja dulu di kertas gitu. Iya, ini gue kerjain dulu. Ini gue review dikit aja jadi.
Oke, sekarang jawabannya jadi berapa, Franz? Kita setor dulu. Yang A Oke. A, aku dapat 9 gram. 9, B B, dapat 1,5 gram. itu apa? Yang mana tuh? 1,5 gram. Eh, Mana? berapa unsur? Yang unsur tersisa berarti ya. Ya, unsur tersisa. Unsur sisa berarti 1,5 gram. Terus yang senyawa senyawa yang terbentuk berapa? Untuk C itu ada Enggak. Yang B kan 9. ada dua pertanyaan. Apakah ada sisa dan berapa? Habis itu berapa gram CO2 yang dibentuk? Jadi berapa senyawa Oke. yang dibentuk dengan 6 gram karbon dan 12 gram oksigen? Itu udah belum? Oh, 16,5 gram. Sorry, sorry. Ya, 16,5. Terus yang terakhir, yang C. Terus yang terakhir jawabannya yang C itu ada 9 gram sama O itu ada 24 gram. Enak yang ngajar dulu, udah menjago MTK harusnya gampang. Oke. Nah, sekarang yang pertama. Berapa gram karbon yang dapat berasnya dengan 24 gram oksigen? Lu caranya gimana nih, Franz? Jadi Eh, ini pakai perbandingan kan udah ada nih diketahui 3:8. Nah, jadi caranya gimana? jadi caranya itu kan C banding O itu 3:8. Jadi Hmm. C sama dengan 3/8 kali 24. Nah, benar. Jadi cara cari benar. Oh iya, emang ya? 8 bagi 4. Masa? Enggak, salah, Franz. Karena 3:8 udah pasti lebih gede nggak sih? Tadi lu caranya gini kan, 3/8 kali 24 gitu. Tadi lu caranya gini. Nah, secara logika aja nih ya, ini nggak mungkin karena kan eh perbandingannya 3:8. Masa yang di karbon lebih dikit daripada oksigen? Oksigennya lebih dikit daripada karbonnya. Padahal oksigen aja 8 perbandingannya. Sorry, sorry, sorry. Aduh, salah itu gue. 8/24 berapa ya? Betul dong. 24 dibagi 8 kan 3 kan? Kenapa? Terus 8 dibagi 24 kan 3. Terus 3 kali 3 sebenarnya 9 gram. Ya kan? Jadi kan C banding O kan 3/8. Jadi C sama dengan 3/8 kali Ya, 24. bener-bener. Iya, ya, sorry. Bener-bener. Jadi kan Oh, ulang rekamannya. nggak apa-apa. Ada. Sabar. Nah, ya. Oh, gua keliru, Frans. Ternyata 24 gram oksigen. Sorry banget. 24. Gua kira karbonnya yang 24. Oke. Sorry. Lu bener-bener. Bener. Apa. Jadi kan ini 24 gram oksigen. Nah, jadinya kalau mencari karbon berarti 3/8 kali 24 kan? Nah, iya benar. Ya. Jadi 9 gram. Kalau misalkan yang diketahui C-nya nih, lu nggak cari O-nya, berarti caranya gimana tuh? Gampang tinggal dibalik. Iya, kalau Misalkan yang dibalik. diketahui C-nya. Oh, jadi 8/3 dikali 9. Nah, ya 83 kali 9 jadi kan coret-coret 3, 24. Oke, jadi sama dengan 24. Nah, terus misalkan ini gue tambahin aja. Nah, berarti senyawa CO2 yang terbentuk berapa nih, Franz? Sebenarnya nggak ditanya, cuma kalian pakai hukum Lavoisier tadi, gampang ini. Oh, Jadi berapa? jadi 9 gram tambah 24 gram. Ya, 33 gram. nah, 33, benar. Jadi jawabannya kalau misalnya ditanya, berarti 33. Nah, sekarang yang B, 6 karbon dihasilkan dengan 12 gram oksigen. Nah, ini ini tuh pasti ada sisa karena ketika lu lihat perbandingannya mereka tuh buat 3:8. Misalkan 3:8 ya berarti kan namanya tuh satu satu perbandingan itu 2. Sedangkan 2 kali 8 aja harusnya 24 di sini. Kalau misalkan tiga banding Hmm, 8 di sini harusnya 24 oksigennya. Cuma ini 12 berarti salah, belum pasti ada sisa gitu. Berarti nggak sampai oke, ngerti. nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya nggak setara kayak gini, apa nggak sebelum sebanding, masih atau maksudnya ada sisa, langkah pertama lu bagi kedua bilangan ini dengan perbandingannya. Lu udah ngerti kan? Coba cara lu gimana? Udah dijelasin kan? Jadi kayak cara yang di atas. Jadi
C sama dengan 3/8 kali 12. Per 8 kali. Oh, oke oke boleh. Terus Terus kan C sama dengan 4,5 gram. hmm. Terus itu kan senyawa barunya karbon kan. Ya, Jadi senyawa iya benar-benar. ah, Kalau yang O2 gimana tuh? kalau Sekarang. yang O2 kalau yang O2 Tadi lu cari C-nya kan, berarti ada O2-nya atau gimana? Lu caranya gimana? gue tuh eh, setelah dapat Setelah setelah dapat C-nya itu kan awalnya kurang akhir. oh, Jadi langkah berikutnya itu tuh kan cari CO2 kan. iya, cari Iya, CO2. jadi CO2-nya itu 4,5 tambah 12 nih. Oh, jadi langsung jawab 16,5 gitu jawabannya. Jadi 4,5 tambah 12 jadi jawabannya 16,5. Oh berarti sisanya tadi 6 kurang 4,5 gitu ya? Oke, ini bisa sih. Lebih cepet juga ya. Jadi Iya, lu pakai patokannya pakai oksigennya 12 lu salah patenin tuh. Kenapa? salah bener kan harusnya? Bener bener bener. Jawaban lu bener. Jawaban lu bener. Jadi Oke. jadi langsung berarti ya. Lu langsung. Iya, Jadi oksigennya habis tapi karbonnya sisa gitu 1,5. Habis itu yang ini iya. senyawa baru berarti 4,5 ini ditambah sama dengan 16,5. Nah gitu. Karena gue pakai mungkin ajarin cara aja cuma kalau misalkan menurut lo ini lebih gampang, oke nggak apa-apa pakai ini aja. Cuma gue pakai cara yang diajarin Pak Arya kemarin. Jadi Oke, oke. kita jadi robot aja nggak apa-apa lah. Nah, kalau cara Pak Arya itu masing-masingnya itu dibagi perbandingan ya. Misalkan yang C tadi perbandingan berapa? Yang C perbandingannya 3, Nah, 3 berarti ini dibagi 3. Kalau yang O perbandingannya. 8. Nah, kalau cari Pak Arya pertama lu bagi kedua unsur dengan perbandingannya. Bagi dua unsur ini dengan perbandingan masing-masing. Nah, 6 bagi 3 berapa? Apa? 6 bagi 3. 2. 12 bagi 8. 12 bagi 8 1,5. 1,5 nice. Nah, sekarang kita udah dapet nih 2 sama bentar. 2 sama 1,5 di antara kedua bilangan ini mana yang paling kecil? 1,5. Oke, 1,5 benar. Jadi, nah sekarang kita simpen dulu 1,5-nya. Nah, habis itu jadi setelah lu bagi dengan kedua apa? Dengan perbandingan ini Frans, lu cari hasil baginya ini mana yang paling kecil? Yaitu kan di sini 1,5 nih. Nah, lu cari Iya. dulu yang mana yang paling kecil. Habis itu lu kali kedua ke perbandingannya masing-masing. 1,5 kali 3 sama 1,5 kali 8 gitu. Ngerti gak? Caranya gitu. Jadi sekarang lu eh, kali bilangan terkecil dengan perbandingannya. Nah, sekarang 1,5 dikali 3 Frans. Jadi dikali perbandingannya ya, jangan dikali masanya, yaitu 6 sama 12 itu jangan dikali perbandingan awalnya. Jadi berapa nih Frans? 1,5 kali 3. 1,5 kali 3 jadi 4,5. Nah, 4,5. Habis itu yang satu lagi, yang oksigen. Yang oksigen 1,5 dikali 8 Jadi 12. oke, sama aja. Nah, jadi ini masa barunya nih. Jadi yang tadi ini masa awal. Sorry. Bentar. Ini masa awal, ini masa barunya. Yang dipakai, yang benar-benar dipakai saat reaksi. Kalau masa awal tuh belum Oke. tentu dipakai. Jadi lu cuma oke gue kasih 6 gram nih 6 gram karbon sama 12 gram oksigen. Gue mau bikin karbon dioksida nih. Nah, tapi yang kepake sama hukum kimia pada dasarnya cuma yang masa barunya ini yaitu 4,5 gram sama 12 gram. Walaupun lu taruh 6 gram ada sisa nih pasti gitu. Karena sesuai perbandingan itu emang selalu gitu. Dia emang udah standarnya tetap gitu. Nah, berarti kalau lu lihat kan ini masa barunya 4,5 sama 12. Yang gak berbeda sama masa awalnya tuh yang mana, Frans? Yang beda sama masa awalnya tuh yang C, Yang yang C. karbon. Nah, berarti ada sisa kan? Bener kalau beda Iya. berarti ada sisa. Sedangkan kalau yang oksigen kan dia sama. Berarti dia habis. Berarti lu kasih 12 gram dipakai 12.
Nah, jadi kalau misalkan sama-sama 12 nih, kan sama-sama 12. Berarti lu kasih 12 gram oksigen, sama hukum kimia dipakai juga nih 12 gram oksigennya buat bikin si karbon dioksida. Sedangkan kalau yang karbonnya ini lu kasih 6 gram karbon, tapi sama perbandingan tetap kimia itu cuma dipakai 4,5 gram dari karbon buat bikin karbon dioksidanya itu. Nah, jadi sisanya ini terdapat sisa. Yaitu berapa, Franz? Cara cara tahu sisanya itu masa awal dikurangin masa yang barunya gitu. Jadi gimana? Jadi 6 kurangin 4,5, Oke, 64,5 yaitu 1,5. nice, 1,5. Nah, jadi ini sisanya yang nggak kepake untuk membentuk senyawa karbon dioksida itu, gitu. Sedangkan yang oksigennya kan habis, jadi nggak ada sisa. Nah, habis itu pakai si hukum perbandingan, hukum kekekalan massa Lavoisier. Jadi pakai sekarang kalau bisa kamu ditanya, berarti CO2-nya berapa nih dengan 6 gram oksigen sama 6 gram karbon sama 12 gram oksigen. Nah, lu pakai perbanding yang masa barunya, jangan pakai masa lama. Lu pakai masa barunya berarti 4,5 tambah 12 frase jadi berapa? Jadi 16,5. Oke, 16,5. Nah, sama jawabannya sama kayak lu. Oh, Sama aja. Cuma ini kalau ini mungkin lebih biar lebih detail aja kalau tapi lu jangan harus teliti, jangan sampai salah step-stepnya. Kalau lu mau pakai cara yang tadi lu, kalau menurut lu lebih gampang nggak apa-apa terserah. Yang penting bener aja sih. oke. Jadi caranya gue rewind lagi nih ya. Jadi caranya itu lu pertama bagi ini kalau emang belum ini ya, masih ada kalau diketahui ada sisa. Jadi lu pertama bagi si masing-masing massa unsur itu dengan perbandingan sendiri. Jadi misalkan kalau karbon 3 tadi kan karbon 3 berarti dibagi 3, oksigen 8 berarti dibagi 8 massanya unsur itu. Nah, habis itu ketika udah dibagi nih karbon sama oksigen itu, lu mana bilangan hasil bagi ini paling kecil. Nah, yang paling kecil itu lu menjadi patokan untuk dikali ke ini perbandingannya, yaitu 3 sama 8 gitu. Urutannya ya, Frans, urutan pengerjaannya. Ini agak panjang soalnya. Lu kali ke perbandingannya dari yang bilangan yang terkecil ini. Baru lu dapat masa barunya. Ketika lu udah kali bilangan terkecil ke perbandingannya, lu baru dapat masa terbarunya. Gitu. Masa yang dipakai, masa yang baru atau masa yang dipakai. Nah, habis itu lu lihat mana nih masa yang beda sama masa awalnya. Masa baru sama masa awal yang beda, unsur yang mana nih? Kalau ada unsur yang beda, berarti itu unsur yang ada sisa. Kalau misalkan unsurnya sama nih, masa awal sama masa baru sama, berarti dia yang habis, yang benar-benar habis kepake semua, gitu. Habis itu kalau misalnya ditanya masa masa apa sisa masanya, berarti lu coba kurangin masa awal masa awal kurang masa baru. Habis itu lu pakai hukum kekekalan massa untuk cari si masa senyawanya ini. Oke. Oke. Sekarang yang C berapa gram C0 untuk membentuk 33. Jadi kan tadi 3/8. Ini gimana caranya, Frans? Jadi caranya karena kita itu nggak tahu karena kita tuh nggak tahu eh, tiga-tiganya itu berapa tambah berapa, Nah, kita tuh misalin dengan perbandingannya jadi 3/8 jadi 3 tambah 8 untuk buat 11. oh iya Terus benar. Jadi di tiga sini ada tiga 11 kan di sini. Ini kan iya, bisa nyawa. Oke, nice. Terus terus 3 dibagi 11 sama dengan 3. oke. Setelah kita tahu itu 3, untuk C sama dengan 3 kali 3 untuk dapat 9 gram. Oh, Dan jadi lu masing-masing dibagi. Jadi kita jadi patokannya 3 gitu. Nah, iya, lu cari ini kali 3, ini juga kali 8 gitu. Jadinya uh, iya, ada 9 sama 24 gitu ya tadi jawaban lu ya. iya 9 sama Oke, 24. benar. Nah, buat ceknya kan ini 9 sama 24 kan. Buat ceknya lu coba pakai hukum kekekalan massa Lavoisier tadi. Sama nggak nih kiri sama kanan? 9 tambah 24 33. Ini juga tambah 33. Kalau gue langsung cara cepat misalkan ini gue tambahin dulu nih perbandingannya. Misalkan ini 3 tambah 8 berarti di sini ada 11. Terus gue langsung cari misalkan kalau mau cari karbon berarti pakai perbandingan karbon 3 per perbandingan senyawa yaitu 11 dikali total senyawa yang 33. Ini buat karbon. Oh, Terus kalau misalnya mau cari oksigen itu berapa tadi? 8 8 per 11 kali 33 sama dengan oksigennya gitu. Sama kayak tadi. Udah gitu aja sih. oke. Ini hukum perbandingan tetap. Kita masih ada dua hukum lagi. Hore. Oke. Nah, sekarang ke hukum si Gay-Lussac. Kita udah masuk ke volume sama kesamaan reaksi. Ini bakal agak lama sih. Nah, jadi hukum Gay-Lussac ini dia bilang kalau pada suhu dan tekanan yang sama,
Jadi ketika suhu dan tekanan suatu persamaan reaksi itu sama, volume untuk khusus untuk gas, volume gas-gas, jadi khusus untuk gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding dengan bilangan bulat sederhana. Sebenarnya gampangnya tuh bilangnya gini. Jadi intinya tuh uh, jadi volume dari satu senyawa itu sama dengan koefisien senyawanya gitu, Franz. Jadi kalau misalnya koefisien senyawanya itu 2, berarti volumenya juga 2 liter gitu. Kalau misalkan volumenya tuh 3, berarti koefisiennya juga 3 gitu. Intinya gitu. Oke. Jadi ini rumusnya salah Pak Arya, harusnya volume gas A, volume gas B gitu. Gampangnya gitu. Jadi rumus utamanya itu nanti gue tulis. Nah, langsung aja kali ya, bentar. Gue kasih contoh soal. Oh, sabar. Yang lebih gampang dulu. Jadi di apa hukum eh, kalau di hukum si Gay-Lussac ini rumusnya gini, Franz. Jadi volume suatu senyawa suatu senyawa pertama dibagi volume suatu senyawa kedua sama dengan koefisien dari senyawa pertama per koefisien dari senyawa kedua gitu. Nah, Oke. ini pokoknya rumus dari si Gay-Lussac ini. Nah, sebelum kerjaan ini, jadi kan, oke, sekarang kita tulis persamaan reaksi dari eh, paragraf ini. Bisa nggak nih, Franz? Jadi kalau misalkan gini, gue jelasin dulu. Kalau misalkan ada dibilang direaksikan, dicampurkan, atau ditambah, itu berarti ditambah, Franz. Jadi ini kan direaksikan nih, H2 direaksikan dengan gas oksigen. Berarti H2 Oh, ditambah O2. Atau misalkan gas hidrogen dicampurkan dengan gas oksigen, berarti H2 ditambah O2 gitu. Pokoknya yang penting digabung lah. Kalau digabung berarti ditambah, intinya gitu, Franz. Nah, oke. habis itu kalau misalnya menghasilkan, jadi kalau menghasilkan ini berarti sama dengan atau menjadi. Kalau di persamaan reaksi dia tulisnya pakai tanda panah, ya, bukan sama dengan. Jadi dia Oke. menghasilkan apa nih? Menghasilkan uap air, menghasilkan apa? Nah, itu berarti jadi tanda panah. Jadi produknya itu ini uap air ini. Nah, sekarang kalau kayak gini lu udah bisa belum kira-kira buat persamaan reaksinya dari diketahui kayak gini. Jadi kan Hmm, H2 campur O2 menjadi H2O. Nah, coba tulis dulu gimana persamaan reaksinya. Kasih tahu gue. persamaan reaksi. Nah, Jadi H2 tambah O2 sama dengan H2O. oke, benar. Jadi nggak sama, jangan sama dengan ya. Karena Oh ya, ketika di tanda fisika, panah. iya H2O. Ketika di Ah, kimia tuh nggak semua senyawa bisa dibalikin. Kalau misalnya bisa dibalikin biasanya mereka kasih tanda kayak gini nih. Nah, itu. Nah, jadi kalau sama dengan itu nggak, jangan, lebih baik tanda panah. Nah, jadinya ini pasaman reaksinya. Nah, terus sekarang dibilang bla 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 soalnya. Nah, tuliskan persamaan reaksinya yang setara terlebih dahulu. Nah, maksudnya setara gimana nih? Kita masuk ke basic dari persamaan reaksi. Jadi gini, oke. Jadi misalkan di sini ada ini koefisien nih. Koefisien, habis itu ini unsur nama X aja kali ya. X, ini N. Nah, si A ini koefisien dari senyawa. Jadi koefisien dari senyawa. Sedangkan si X itu unsurnya dan N itu indeks. Jadi indeks. Nah, ketika kita mau cari berapa sih jumlah atom dari unsur ini, jadi ada berapa jumlah unsurnya. Nah, caranya itu kita Na kali N. Itu jumlahnya. Misalkan X itu jumlah atom X, jumlah X itu sama dengan A dikali N. Jadi koefisien dikali indeksnya. Itu selalu gitu. Kalau misalkan ditulis kayak gini nih. Ditulis C2. Berarti koefisiennya 1. 2 kali 1. Jadi berapa nih, Franz, atomnya? eh, Atom dari dua. C. Nah, 2. Benar. Misalkan jadi selalu dikali koefisien indeksnya. Jadi indeks itu milik si ini ya. Tipenya itu milik si C. Itu kenapa, Cok? Nah, Wangi gue, sorry sorry lupa mute ya. nah, jadi si indeksnya ini khusus punya si C ini. Oke, misalnya gue kasih lagi nih. Ada 4 H3. Nah, indeksnya yang mana? Halo? Indeksnya indeksnya tuh yang tiga. Yang 3. Koefisiennya?
Nah, oke lanjut. Tadi sekarang yang koefisien yang mana? Koefisiennya itu yang 4. Oke. Berarti tadi rumus ngitung atom itu gimana? Jadi 4 dikali 3. Oke. Jadi atom H-nya itu ada 12. Atom hanya jadi ada 12. Nah, ini kalau cuma unsur satu. Jadi kalau ini cuma kalau si molekul unsur, yaitu unsurnya sama. Tapi kalau misalnya molekul senyawa kayak gini contohnya H2O. Jadi molekul senyawa itu senyawa yang terdiri dari lebih dari satu unsur. Maksudnya lebih dari satu unsur yang sama gitu. Jadi dia ada unsur berbedanya, satu senyawa. Ini namanya molekul senyawa. Nah, jadi Molekul kalau kayak senyawa. gini, koefisien itu kalau misalnya ditulis kayak gini nih, 2H2O, indeks dari O ini ada berapa, Franz? Jadi indeks dari O ini ada berapa? Kalau Indeks dari O-nya itu ada 2. Sudah satu satu indeks. satu. Nah, indeksnya jangan atomnya. Indeksnya itu satu. Nah, kalau itu satu ya. Nah, indeks dari H-nya. 2. Nah, nah kalau ada koefisien, itu cara ngitung atomnya itu seperti kayak ada dalam kurung di sini. Jadi mereka tuh kali silang, kali pelangi maksudnya, kali pelangi. Jadi 2 dikali H2 sama 2 dikali O gitu. Sementara kalau yang indeks ini, yang kecil ini nih, indeks itu cuma milik masing-masing unsur. Jadi dua tuh cuma punyanya H, sedangkan yang bisa O ini ada satu itu cuma punyanya O. Tapi kalau misalkan dua yang sebagai koefisien ini, dua yang ini itu sebagai pengali milik dari semuanya. Mau hidrogen, mau oksigen, misalkan gue tulis nih 4 HC H HC3OH 4 terus C2 gitu. Nah, jadi semua empatnya ini, koefisien 4 ini, gue pengali ke semuanya nih. Semua senyawa ini nih. Gitu. Sementara kalau 3 itu cuma punya C. Bentar. Tiganya ini cuma punya C, yang 4 cuma punya H, yang 3 cuma punya C. Tapi kalau 4 itu benar-benar buat semuanya. 4 kali H, 4 kali C, 4 kali O, 4 kali O, 4 kali H, 4 kali C gitu semuanya. Gitu ya. Oke. Sekarang misalnya gue tanya nih, jumlah atom dari O gimana? Karena kan Dari dikali oh koefisiennya. jadi 2 dikali 1. Nah, Jadi O-nya ada 2. kalau hidrogennya, 2 kali 2. Jadi H-nya ada 4. oke, nice. Misalkan gue bikin lagi nih, 6 3 C12. Nah, berarti senyawa apa unsur C ini ada berapa, Frans? Jumlahnya? C-nya itu ada 36, H-nya itu ada 18, O-nya itu ada 36. Nah, benar. Jadi gimana tadi 12 kali 3 gitu kan? 12 kali 3, Iya, habis itu 6 kali 3, 18, 3. terus kali 3. Ini senyawa apa ya? Perasaan glukosa nggak gini, Cok. Oh, glukosa C6H12O6, Cok. Bukan, kebalik gua. Ini bukan glukosa, ya nggak apa-apa. Nah, gitu. Pokoknya itu inti apa dasarnya dari perhitungan sebuah senyawa gitu ya. Kita balik Hmm. sekarang ke soal tadi. Nah, sekarang dia bilang gini, tentukan persamaan reaksinya yang setara lebih dahulu. Berarti dia bilang kalau reaksi apa persamaan kayak gini tuh sebenarnya belum setara gitu. Atau enggak lu misalnya nggak dikasih tahu pun lu harus cari dulu. Oh ini udah setara atau belum nih? Kalau udah setara baru lu bisa operasi. Kalau belum jangan. Nah, gimana cara Oh, tahu setaranya? Lu cari masih jadi atom di sebelah kiri ini, atom di sebelah kiri harus sama dengan atom di sebelah kanan gitu. Jumlah atom di sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Masing-masing ya, masing-masing. Contohnya nih, yang di kiri hidrogennya ada berapa? oh, H-nya yang di kiri itu ada 2, terus H yang di kanan juga ada 2. Ah, iya benar. Kalau yang O, Yang O itu ada 2, tetapi yang di kanan itu O-nya ada 1. oke, satu. Nah, kenapa dibilang nggak setara nih? Menurut lu setara apa enggak dulu nih? Enggak, Oke, kenapa karena nggak setara? O yang di kiri nggak sama yang kayak O di kanan. Nah, benar. Kan setara tuh kiri sama dengan kanan ya jumlah atomnya. Sedangkan yang di kanan tuh belum sama nih. O-nya satu, sedangkan yang di kiri dua. Jadi disimpulkan dari persamaan reaksi itu belum setara gitu. Nah, sekarang kita cari gimana sih cara nyetarain persamaannya. Nah, gue ngikutin cara yang agak lama, bukan nggak langsung, yaitu cara dari Pak yang ngajarin. Caranya tuh gini. Jadi setiap senyawa atau setiap molekul
itu kita bikin permisalan Franz, permisalan koefisiennya, yaitu pakai huruf biasanya A, B, C gitu. Nah, ini tuh Hmm. sebagai koefisiennya. Koefisien itu sebagai pengali yang paling gedenya ya. Ingat, yang dikali-kali pelangi itu. Ya, jadi kita masih misalin per senyawa itu sebuah koefisien. Jadi per senyawa itu ditandain dari dipisahin sama ini tanda plus ini nih. Gini. Misalkan jadi kalau misalkan panjang-panjang gini COH. Nah, sementara kalau misalkan mereka belum dipisahin tanda plus, berarti mereka tetap satu senyawa. Koefisiennya cuma satu yaitu A. Tapi kalau misalkan gue Ah, baru tambah ini C, ada terus ada OH, OH min gitu. Nah, baru ini senyawa senyawa yang berbeda tambah lagi senyawa koefisien B gitu. Jadi sesuai kalau misalnya senyawa ada 3 berarti ada 3 variabel. Kalau senyawanya ada 5 berarti ada 5 variabel gitu. Jadi pertama-tama lu permisalin dulu. Misalkan dulu koefisiennya. Nah, ini gue udah record kan gitu. udah. Nah, sekarang baru ketika udah permisalan ini lu cari lagi jumlah atom dari H ini berapa. Tapi sekarang dikali koefisiennya. Kalau tadi nggak ada, sekarang dikali. Jadi gimana tuh Franz? Dikali variabelnya ini. Yang di Oh, kiri, jadi yang di H kiri berapa? sama dengan 2A. Nah, yang di kiri tuh H sama dengan 2. Kalau yang di kanan, Oh, H sama dengan 2C. oke benar. Karena kan 2 kali C, terus itu 2 kali A gitu kan cara ngitung atomnya. Nah, habis itu yang O gimana? Sama dengan berapa? O sama dengan 2B. Kalau di kanan, Tapi yang di kanan O sama dengan C. nah C. Oke. Sekarang semuanya berbeda semua nih. Nah, habis itu lu bikin yang unsurnya sama, lu jadi satu. Jadi gini, H sama dengan 2A sama dengan 2C. Jadi yang unsurnya sama lu jadi satu kayak gini. Kalau misalkan gue tambah lagi nih di persamaan reaksinya ada contohnya misalkan tambah tambah D DH gitu. Misalkan gue tambah lagi nih ada DH. Berarti atom H-nya di sini kan berarti D kan. Berarti ditambahin D di sini. H-nya itu sama dengan 2A tambah D. Gitu. Ngerti nggak sampai sini? Kenapa gue tambah D? Oh, ngerti. Karena mereka masih sama unsur gitu. Masih jadi bagian salah satu unsur gitu. Ngerti kan? Ngerti. Nah, jadi di sini persamaan jadi 2A tambah D. Nah, tapi kan di sini nggak ada D ya. Di sini nggak ada tambahan lagi, jadi kita ikutin aja. Nah, jadi H sama dengan 2 sama dengan C ini persamaan pertama nih, Franz, yang bisa lu cari. Nah, habis itu ada si oksigen. Nah, persamaan oksigen itu gimana nih? Kiri, berarti kalau kalau misalkan udah bisa nih, misalkan udah menjadi, berarti itu baru sama dengan. Berarti kalau cuma ditambah-tambah, dicampurkan itu baru plus. Kalau udah menjadi, baru sama dengan gitu. Jadi gimana nih? Bisa Eh, jadi kalau yang eh, oksigen. yang oksigen ya. Oh, jadi kalau oksigen 2B tambah C. Salah. Karena dia udah pisah, dia bukan di salah satu dia bukan di kiri sama-sama kiri lagi, mereka udah kiri sama kanan. Oh Yang ini iya. O-nya bentar. Yang ini O-nya di kiri, yang ini O-nya di kanan. Berarti udah sama dengan. Kecuali O-nya sama-sama di kiri nih. Yang 2B sama C ini sama-sama di kiri posisinya. Nah, itu baru ditambah. Gitu, Franz. Berarti Oke. ya. Kalau misalnya udah beda sisi ini, udah sebagai produk sama sebagai reaktan, berarti itu sama dengan. Jadi kepisah. Jangan ditambah. Jadi gimana tuh jadinya terakhirnya? 2B sama dengan C. Oke, benar. 2B sama dengan C. Nah, kalau udah kayak gini, ini sebagai persamaan nih. Nah, kita udah dapat dua persamaan. Nah, kita tentuin mana sih yang paling banyak muncul variabelnya di antara persamaan ini, persamaan satu sama persamaan dua yang paling sering muncul variabelnya apa? Di antara dua Paling persamaan. sering munculnya itu C. Oke, C. Oke, berarti C yang paling sering muncul. Nah, kita bisa tentuin. Kita misalkan C dengan satu, biasanya satu karena dia paling kecil biar gampang. Nah, kita misalkan yang paling kecil itu dengan satu. Nah, berarti kita substitusi nih ke persamaan yang pertama nih yang ini nih. 2A sama dengan C. Nah, berarti menjadi berapa nih, Frans? 2A sama dengan 2C. Sedangkan C-nya tadi satu, kita substitusi jadi berapa? Halo? 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 2A sama dengan 2. Nah, 2A sama dengan 2. Berarti A-nya? A-nya 1. Oke, satu. Sedangkan kalau yang kedua nih, 2B sama dengan C. Tadi C-nya satu. Berarti B-nya? B-nya
setengah. Setengah, seperdua. Nah, berarti sekarang B-nya setengah, A-nya kita udah dapat semua nih. Misalkan lu coba nggak mau pakai C deh, lu batu nih, misalkan mau pakai A sama dengan satu aja. Jawabannya harusnya tetap sama ya. Nih, gue coba. Misalkan 2A sama dengan A-nya sama dengan satu nih, gue masukin sini nih. 2 kali 1 sama dengan 2C. C-nya tetap satu kan. Habis itu kita Iya. dapat nih C-nya satu. 2B sama dengan satu sama, B setengah gitu. Jadi cuma biar lebih, kalau misalkan makin banyak nih senyawanya lebih gampang lu pakai yang paling sering muncul gitu. Nah, berarti sekarang kita udah ketemu nih. A-nya satu, B-nya setengah, C-nya satu juga. Nah, terus kita masukin lagi ke tadi, ke yang persamaan tadi. Bentar. Hmm. Oh, jadi sekarang ABC-nya itu dari setiap bagian ya? Kenapa? ABC-nya itu yang tadi kita hitung jadi A1. Jadi di situ kita tulisnya 1H2 kayak gitu. Satu h dua. Ah, iya benar, benar. Jadi kita masukin setiap nilai yang tadi kita udah cari ke masing-masing ini A, B, C. Jadi kita masukin sekarang gimana tuh? Kan jadi satu h dua terus plus berapa nih? B-nya berapa? Setengah Setengah 2. O2, Jadi berapa? H2O. H2O-nya 1H2O. Satu H2O, oke. Nah, tapi kalau satu tuh biasa nggak ditulis front, jadi langsung aja. Jadi Oh, dihapus setengah. Nah, maaf. tapi kalau misalkan persamaan reaksi itu biasanya nggak setengah. Jadi kita eh, pakai kali, misalkan kalau kayak lu matematika kemarin dah, eh, seperdua Y sama dengan misalkan 2X plus 3. Nah, lu mau bikin Y-nya nih supaya nggak setengah nih, nggak pecahan, tapi mau bentuk bulat tuh gimana Frans caranya? Semuanya dikali 2. Nah, benar. Jadi Y plus sama dengan 4X plus 6. Nah, sama dengan yang ini, lu kayak gitu, gunain prinsip yang sama. Berarti lu nggak mau ada pecahan di setengah. Berarti lu kali berapa? Semuanya. Dikali 2 semuanya. Oke, dikali dua. Jadinya hasil akhirnya, nah dua ini lu kali ke setiap senyawa nih. Ada satu, ada dua, ada tiga. Nah, jadinya hasil akhirnya menjadi berapa? 2H2 tambah O2. Jadi 2H2O. Oke, benar. Nah, ini harusnya udah setara nih. Kita coba cek ya. Sekarang yang kiri. Bentar. Yang kiri. Kiri, kanan. Hidrogen di kiri ada berapa? Ketika udah Hidrogen di kiri ada 4. di kanan, Yang di kanan ada 4 juga. oksigen di kiri. Yang di kiri ada 2. Oksigen di kanan. Ada 2. Oke. Nah, sekarang udah setara nih karena semuanya Sama. semuanya sama, semua atomnya sama. Jadi udah setara. Jadi kalau cara pisahin kiri sama kanan tuh ini ya, Frans, dilihat dari ini ya, tanda panahnya. Jadi kalau udah setelah tanda panah berarti di kanan sebagai produk. Kalau di kiri itu dia masih Oke. sebagai reaktannya di kirinya Oh, panah gitu. Jadi jangan salah, ini juga yang penting soalnya. Nah, berarti udah setara nih. Baru kita bisa operasiin. Tadi soalnya tanya apa sih? Panjang banget. Nah, 10 liter gas hidrogen bereaksi dengan menghasilkan 10 liter of air. Oke. Tadi kalau gue tulis ulang 2H2. Nah, jadinya sekarang kita cari nih. Diketahui 10 liter gas hidrogen. Hidrogen yang mana? hidrogen itu yang H. Ya, H2, 10 liter. Nah, terus yang 10 liter uap air. Uap air yang mana tuh? Uap air yang H2O. Nah, 10 liter. Nah, mungkin lu mikir sekarang masa O2-nya volumenya 0, kan H2O-nya udah 10 liter nih, tapi hidrogen 10 liter. Berarti O2-nya 0 dong. Nah, tapi ini bukan hukum kekalahan massa, bukan kayak Lavoisier. Kiri sama kanan harus sama. Itu enggak. Belum tentu kalau di si volume ini belum tentu sama karena gas ya. Karena gas itu biasanya nggak sama volumenya. Jadi kalau yang sama tuh cuma masanya doang gitu. Nah, sekarang oke, pakai rumus yang tadi Franz. Ini kan tadi rumusnya tuh ini volume senyawa pertama per volume senyawa kedua sama dengan koefisien senyawa pertama sama per koefisien senyawa kedua. Nah, udah dulu tinggal masukin aja nih. Dan ini ditanya volume gas oksigen yang dibutuhkan. Berarti gimana tuh? Jadi A-nya ini lu mau bikin apa dah?
Hanya ini mau yang kedua, mau yang H2, mau H2O bebas. Tapi Ini usahanya pakai yang yang diketahui. ini pakai H2O. Oke, boleh pakai volume H2O lah. Misalkan volume H2O per volume si oksigennya itu kan yang dicari, volume oksigennya. Ya. Sama dengan si apa? Koefisien si H2O per koefisien di CO2. Nah, udah tinggal masukin koefisien tadi kan udah tahu kan koefisien itu yang mana. Sekarang masukin aja semuanya, Ya. gampang. Volume H2-nya yang mana? Dua Volume H2. iya. Oh, volume H2O Iya, 10 liter 10 liter per. per VO2. Nah, yang dicari kan Iya. VO2-nya ini. VO2 yang dicari habis itu koefisien H2-nya berapa? Dari persamaan reaksi. Eh, dua 2. Oke, nice. Habis itu koefisien dari persamaan reaksi ini di O2 berapa? satu. Oke, 1. Udah gampang. Cuma ada satu variabel lagi udah kayak matematika biasa. Jadi berapa tuh VO2-nya? VO2-nya jadi kali silang jadi VO2 sama dengan 5. Oke, berarti si volume O2 ini 5. Berarti volume O2 itu 5 liter gitu. Jawabannya 5 liter. Nah, udah selesai. Nah, misalkan lu mau pakai cara lain nggak? Lu mau pakai H2-nya. Sama aja. Udah sama persis tuh. Cuma 2, 10, 2, 10 sama aja kayak H2O. Nggak ada beda sama sekali. Hmm. Lu mau pakai apa aja sebenarnya bebas. Tapi usahain yang paling baik itu yang diketahui dulu. Nah, sekarang kita udah dapet nih jawabannya misalkan 5 liter nih. Jawaban akhirnya 5 liter sebenarnya. Nah, misalkan gua nggak tahu nih gua mau cari volume dari H2O-nya berapa. Jadi gimana tuh? Coba cari Frans. Pakai O2, pakai Oh, O2, pakai pakai O2. O2. Nah, Jadi itu O2 VO2 per VH2O sama dengan sama dengan eh, 1 banding 2. Sama dengan ya benar. Koefisien. iya, Koefisien. koefisien. Ya. Nah, terus volume O2-nya tadi berapa? Volume O2-nya itu 5. Liter. Nah, udah gampang VH2-nya 10 liter. Sama kan Mm. kayak tadi. Jadi nggak berubah. Sama kayak Ya. tadi di soalnya. Oke, nice. Pokoknya itu kalau gaya rusak ya. Yang susah sih persamaan reaksi. Semoga ya harusnya bisa. Gampang. Jadi pokoknya kalau buat menentuin setara atau enggak, lu hitung dulu di kiri sama kanan udah sama nih jumlah atomnya. Kalau udah sama, kalau belum sama berarti belum setara. Lu cari persamaan setara dengan permisalan. Atau ada cara langsung, cuma gua kurang ngerti dan lebih teliti pakai cara yang lama sih sebenarnya. Habis itu Hmm. lu juga ambil kalau udah ketemu yang reaksi setara baru lu pakai rumus dari yang gaya lusak tadi. Tuh. Sekarang kita coba pakai apa? Kita coba cari soal. Soal nomor. Nah, ini nomor 5. Nah, lu coba kerjain dulu sendiri Franz. Ini ada berapa unsur coba? Coba dulu. Ada 3 unsur. Apa aja tuh? C, H, dan O. Oke, sekarang lu kerjain dulu. 5 A sama B. Oke.
Oke, jadi jawabannya berapa, Franz? Jawaban aku untuk O2 itu 3,2 liter, Oke, habis itu O2 itu 0,8 liter, H2-nya H2 H2O-nya itu 9,6 liter. 9,6 ya. Iya, Ini harusnya H2O ya. Kayaknya dia salah, salah tulis. iya. Lu pakai oke. Agak lama sih bahasnya cuma oke lah nggak apa-apa. Jadi kan C3H8 terus O2 dia udah bilang nih dari awal belum setara. Kalau dia nggak ngasih tahu berarti lu tetap kasih tadi Franz karena belum tentu setara gitu. Sekarang langsung aja ya. Kiri ada berapa, kanan ada berapa, CO-nya C-nya ada berapa sekarang? C-nya itu ada 3, H-nya ada 8, O-nya ada 2. Empat. Yang di kanan C-nya itu ada 1, H-nya ada 2, O-nya itu dari CO ada Nah, ada ya. 2 tambah 1. Oke, benar. Jadi kalau di sama-sama di kanan berarti ditambahin ya Franz. O-nya Ya. tuh dari CO ada 2 sama dari H2O ada 1. Jadi 2 tambah 1 sama ada 3 gitu kan. Hmm. Sama yang H-nya ada 2. Oke. Nah, ini semua udah beda nih, udah kelihatan banget gak setara. Sekarang lu pakai rumus apa nih? Yang lama atau cepat? Ini itu aku misalin di mana A-nya itu semuanya itu 1. Jadi Oke. Nah, tapi jadi kayak tadi nggak A, B, C, D gitu? Atau coba ya A, gitu? B, C, D kayak gitu. Nah, coba tulis. Ya, B-nya di mana sekarang? B-nya itu di O2, C-nya? C-nya ada di CO2, sama D-nya ada di H2O. Oke. Sekarang, kan misalkan kan A-nya jadi satu kan ini berarti 3. 3A, habis itu A-nya jadi 8A, berapa? 8A, 2B. B, terus Yang di kanan C-nya itu 1C, H-nya itu 2D, O-nya itu 2C tambah D. 2C. Oke. Bentar. Jadinya 2C tambah tambah berapa? Tambah D gitu. Iya. Oke. Nah udah, berarti yang ingat yang unsurnya sama berarti dihubung-hubungin jadi C sama C, O sama O, H sama H. Berarti sekarang buat persamaan C sama dengan Oh, C-nya itu sama dengan 3 tambah 1, 3 tambah 1C. 3 tambah 1 C. Gimana gimana? Karbonnya itu 3 tambah 1C. Kan udah ini udah beda sisi. Oh Berarti ya, sorry. nah, Maksudnya 3 sama dengan oh, 1C. oke, 3 sama dengan C Terus gitu ya. 3A, C-nya, 3A, jangan lupa 3A. Kan ada A itu. tapi di sini tuh A-nya tuh dimisal sebagai 1. Oh, oke oke. Berarti A-nya udah 1 ya. Ya, Terus tuh H, hanya 8A sama dengan 8A sama dengan 2D. oke, berarti kan 8-nya A-nya 1 berarti D-nya sama dengan D-nya sama 2. dengan 4. Oke. Sekarang yang O. Yang C belum dihitung. Oh, Yang karbon. jadi C-nya berapa? Iya. C-nya itu sepertiga. Oke, seperti itu. Habis itu yang O sama dengan Ya, yang O sama dengan kan 2B sama dengan 2C tambah D. Jadi C-nya kita udah ketemu sebagai sepertiga. Jadi 2/3 tambah 4. 2/3 tambah 4-nya dari mana? D. Oh, 4-nya D. dari D. Oke, D. Tambah 4. Terus ini 2B gitu ya. Iya. 2 sama 2 coret. Jadi B sama dengan 4 per Terus sama 3. 2 coret gimana? Kan 2B sama 2/3. Jadi 2 sama 2-nya dicoret. Oh, oke. Bisa kayak gitu. Gue jadi gak tau. Ya, gak apa-apa. Jadi berapa hasil akhirnya B-nya? Oh, Salah ya gue. ya setahu gue nggak bisa coret sih, Franz. Karena itu ada Oh iya, tambah. harus dicoret. Iya, coretnya sama 4 ya harusnya. Coretnya harus semuanya. Jadi harus semuanya dibagi 2 gitu contohnya. Sorry. Jadi kan dua per tiga bagi dua tuh dua per tiga kali seperdua kan, jadi dua Iya. per enam tambah dua, Hmm. di sini Jadi sepertiga tambah dua jadi berapa tuh?
Sepertiga tambah 2 ya 2/3. Terus seperti ya udah berarti jadi pecahan aja, jadi pecahan. Jadi pecahan. Kan tahu kan cara pecahan? Ya, jadi 2,333 maksudnya. Pecahan pecahan ini, pecahan pecahan biasa bukan desimal, pecahan. Oh, pecahan. Oh, ya, tahu. Jadi 7/3. Nah, nice 7/3. Sekarang jadi A-nya tadi 1, B-nya 7/3, C-nya berapa tadi? Sepertiga ya? C-nya Sepertiga. C-nya 1/3. 4. Udah masukin ke tadi. Tadi apa aja rumusnya? Gue tulis di atas aja. Oke, masukin semua Frans. Oke. Jadi 1 CH8 tambah 7/3 O2 jadi 1/3 CO2 tambah 4 H2O. Tambah 4. Oke. Sekarang ini ada kepecahan-pecahan gini nih. Gimana tadi mau hilangin? Berarti gimana? Kalau bawahnya 3? Kalau bawahnya 3 semuanya dikali 3. Oke. Jadi hasil akhirnya kok 7. Bener ya 7. Iya, 7. Kemarin lu bahas soal ini pasti nggak segede gini jumlahnya. Iya ya, karena itu Kemarin lu pakai cara gue langsung. kan pakai cara langsung, ini kan pakai caranya Cara Pak langsung Ari lu, ya. cara langsung lu berapa? Pas cara langsung gue itu kan ya ke atas gue ya, pas gue hitung cara langsung. Oh, ya, ini lu Gue paling ingat ya. 15 Ini 3 kan? 3 ya kan? 153 ya. 1534. 4 di sini 4. Iya kan? Ini kan O-nya ada 10, 2 kali 8 4. Iya benar-benar. ini 5O2 gitu ya. Iya. Harusnya sih sama ya. Kemarin jawabannya oke. Harusnya sama ya. Kita coba aja 8 3 4. Nah, sekarang Iya. sekarang pakai rumusnya si Gailusak tadi. Ayo langsung O2. Dua, lu terserah pakai yang diketahui itu bentar. Yang diketahui kan 0,8 si C3H8 ini. Berarti sekarang cari O2 berapa? Sekarang jadi 7 Bebas jadi boleh. Pakai yang diketahui. oh yang itu. Iya. Aduh. Oke. Sorry. Mana tadi kertasnya gue? Sabar. Aneh dah. Jadi 7 per aduh. Koefisien oksigen sama per koefisien yang Oh diketahui apa? iya, 7/3 Nah, sama dengan 7/3 sama dengan sama. aduh bisa bantu nggak? Udah mulai atau panas kepala gue. Oke, 7/3 sama dengan kan tadi rumusnya koefisien A per koefisien B sama dengan volume A per volume B kan. Nah, volume A-nya tadi O2 berarti yang ditanya kan. Itu volume Ya, 2-nya. Terus per volume si C3H8 ya udah diketahui tadi 0,8. ya 0,8. Nah, sekarang angkanya nggak enak ya. Pakai kalkulator aja. Aduh, buat capek cok yang panjang. 1,8 ya? Eh, jawabannya agak pecahan gitu ya 1,86 gitu ya. 3,2 kok jawabannya. Bentar, salah di mana? Oh iya, 3 sama dengan 0,8 ya. Oh iya, bukan maksudnya C kan udah 3 kan. Kan kalau tahu C3H8 jadi
C3H8 tuh 0, itu. Jadi 0,8 0,8 dikali 3. iya 0 karena 3 dulu. Karena yang diketahui itu kan C3H8-nya itu sebagai 0,8. Iya nggak sih? C3, iya. Volume dari C3H8 itu 0,8. Ya jadi 0,8-nya dikali 3 dulu biar lebih gampang. Iya nggak sih? Hmm. Tapi kan rumusnya koefisien sama volume panas beda. Oh iya juga ya. Sorry. Tadi gue tuh hitungnya manual langsung. Agak aneh sih kemarin. Ah, Ini udah setara belum ya? Coba kita coba cari dah. C-nya kita belum belum pasti soal ini setara apa. 9. Jauh ya Frans sumber. Yang di kanan, yang ke kanan C-nya cuma satu, berarti belum setara Frans. Belum setara ini, Cok. belum setara. Belum. Kok aduh. Gimana? Bentar ya. Lu salah di sini Frans. 3A kan sama dengan C. Aduh, sorry juga ya. Kan A-nya salah satu, berarti C-nya udah langsung 3 dong. Nggak, bukan dibagi sepertiga lagi. Nah, nggak teliti tuh. Iya Aduh, lagi. salah semua dah. Aduh, gak apa-apa. Berarti tadi ini D-nya benar 4. Pasal A-nya 1 kan, 8 begitu. Terus ini harusnya tadi 3. 6, jadi ini 6 plus 4 kan? Ya nggak? Kan Ya. 2C plus D. 2 kali 3, 6, 6 plus 4. 12 sama 10, berarti B-nya 5. Kalau B-nya 5. B-nya 5. Jadi nggak ada pecahan. Berarti sama kayak kemarin lu pakai cara cepat. B-nya 5. Jadi sekarang kan Ah, A-nya 1, berarti harusnya tuh A-nya ya. Berarti A-nya 1, tadi 5, CO2-nya itu berapa tadi? 3 ya? 3 sama 4. 3, Sama 4. kayak cara lu kemarin. Ya udah, kayak nggak apa-apa. Mata saya kok angkanya aneh. Oke. Berarti sekarang ya pokoknya gitu lah ya, Fran. Cuma masuk-masuk angka doang. Coba sekarang gue kerjain. Ini sekarang kasusnya berarti bukan 7 sama 3. Berarti jadi berapa nih koefisiennya? Koefisiennya jadi 5/1 sama dengan VO per 0,8. Berarti kedua-duanya VO sama dengan 4. 4 liter. Oke. Nah, kemarin juga kosongnya cuma 4 liter. 4 liter kalau nggak salah kemarin. Gimana? Iya. Terus Untuk sekarang CO2 itu 3, C2 2,4 ya C sih? 2,4. Kan 3 per 1 Terus berarti ya. kalau untuk H2O itu baru 3,2. Oke, benar. Dari 4 per 1 sama dengan H2O per 0,8 gitu ya. Jadi kali silang 3,2. Oke, ini baru bentar jawaban. Oke. Setengah jam ya di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Iya. Sekarang langsung aja kita ke Avogadro. Avogadro bentar aja nih soalnya cuma gampang deh. Iya. Lebih lama dari kemarin loh. Ya, gara-gara gue coba pakai sarannya Pak Arya tuh. Hukum Avogadro. Jadi pada kondisi sama tekanannya sama, ketika ada jadi ketika kondisi suhu sama tekanannya sama, kalau Hmm? ada dua senyawa, mereka volumenya sama nih. Mereka volume sama, nah berarti jumlah partikel mereka juga sama. Misalkan contohnya gini, H2O sama CO2. Ada Hmm. 4 liter H2O sama 4 liter CO2. Nah, mereka jumlah partikelnya sama. Itu berdasarkan hukum Avogadro. Khusus kalau suhu dan tekanannya sama. Bentar ya, ada yang telepon. Oke. Nah, pokoknya intinya gitu ya. Nah, rumusnya tuh kayak gini. Jadi sama kayak tadi, cuma koefisiennya diganti n frans. N itu melambangkan, aduh, bentar. Jadi rumus Avogadro dia gini. Ih, bentar ya. Iya.
Nah, jadi hukum Avogadro pada intinya itu eh tadi kok gini sih gue jadi ngeblank cok. Nah, hukum Avogadro itu volume senyawa pertama per volume senyawa B sama dengan jumlah partikel dari senyawa A per senyum per senyawa jumlah partikel dari senyawa B gitu. Jadi kalau tadi kan koefisien, sekarang senyawa. Nah, Mm. jadi kalau di contoh soal Avogadro tuh nggak harus pakai ini, nggak harus pakai apa namanya persamaan karena dia udah karena dia nggak perlu koefisien. Tapi bisa jadi ada sih sebenarnya. Tapi bisa aja pakai ini. Jadi kita kerja nomor 7 sama 8 langsung ya, Frans. Oke. Nah, di sini nggak ada persamaan deh langsung. Karena yang penting mereka tuh sama P dan T. Jadi P dan T ini, Frans, yang gue tandain ini, itu maksudnya suhu dan tekanan tertentu. Suhu tuh T, tekanan tuh P. Jadi mereka tuh sama, P dan T yang sama gitu. Nah, kita mulai dari nomor 7 dulu nih. Langsung ya. Sekarang ada hidrogen sama ada jadi ada 2 liter hidrogen sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 22 mol molekul. Nah, yang persen-persen gue jadinya besok aja. Agak malam tuh. Oh iya. Ya udah, ya udah. Juga lu kalau ini bilang aja. Nah, sekarang ini diketahui nih. Sekarang ditanya yang A, berapa jumlah molekul air? Jadi N dari H2O itu berapa yang ditanya nih? Ketika dia ada 8 liter. Jadi VH2O sama dengan 8 liter. Masukin ke rumus yang tadi, Frans. Bisa nggak? Sorry, agak jelek ya tulisannya. Pakai rumus yang tadi. Rumusnya gini kan. VA per VB A per NB. Yang N itu jumlah partikel, kalau yang V itu volume. Jujur dong, gue nggak tau gue baca apa. Sorry, udah nggak apa-apa. Oke, kan pokoknya intinya dari soal itu diketahui ini frase yang H2O. Ya kan? Soal nomor 7 ya. Iya. Nomor 7 dia H2O itu dia ada 2,5 kali 10 pangkat 22 molekul. Nah, ini tuh sebagai N. Ini. Ini tuh N. Oh, itu sebagai N. Oke, Nah, oke. pokoknya kalau yang ada pangkat 10 pangkat 22 ini pasti N. Terus ada misalkan berapa 7 kali kayak 10 pangkat 23 ini pasti N ya. Nah, ada juga dia volume ya. Ada volume itu diketahui tadi 2 liter. Oh, 2 liter volume ya. Oke, Nah, oke. ini volume. Nah, udah. Sekarang yang diketahui tadi yang mau ditanya enggak ini hidrogen harusnya. Ini hidrogen bukan H2O. Nah, terus yang ditanya tuh hidrogen. Enggak. Hidrogen tuh dia ketahui volume itu sama dengan 8 liter. Tapi dia punya sekarang yang mau ditanya N itu mau berapa? Nah, udah. Cuma satu Oh, variabel oke, doang yang oke. ditanya. Cuma satu variabel doang yang ditanya. Jadi langsung masukin aja. Bisa Di pakai rumus yang ini nih. iya. 22 per NB 1 kali 10 pangkat 23. NB sama dengan 1 kali 10 pangkat 23. Oke, itu benar jawabannya. Tapi kita coba cek 10 kali 2 jelek banget 19. Sama si N si ini H2O yang dicari. Ini seperempat 2,5 kali 4 10. 10 kali 10 pangkat 22. Do itu hidrogen, do, bukan H2O. Kan yang dicari emang hidrogen. H2O. Oh, H2O. Oh iya, sorry, sorry, sorry. Iya. Gue sorry, sorry. Nah, habis itu, tapi ini kalau menurut peraturan itu kan cuma satuan doang ya. Berarti 1 kali 10 pangkat 23. Oke, benar. Ini volume apa jumlah partikel dari H2O. Lanjut yang B. Berapa volume gas amonia mengandung 7,5? Nah, sekarang dia. Nah,
Sekarang amonia nih. Amonia tuh kalau nggak salah NH4 plus deh. Semoga nggak salah ya, NH4. NH4. Benar benar benar. Benar, amonium itu NH4. Nah, sekarang yang diketahui itu bukan volume tapi si jumlah partikelnya itu 7,5 apa? 7,5 kali 10 pangkat 23 ya. Eh, nah sekarang volume dicari Franz. Pakai acuan rumusnya tadi cuma beda enggak volumenya doang yang diketahui. VA per VB NA per NB. Hmm. Gas langsung. Kita misalkan A itu yang udah diketahui hidrogen. Bebas sih. Oh, oke oke oke. Jadi oke oke. FeA-nya itu pakai H2O kan? A-nya Bebas. itu H2O. Bebas, Oke, bebas. Lu, oke, lu mau bebas. lu mau yang A hidrogen, mau yang ini V. Udah, jadi 2 Let's go Franz. let's go. 1,5 jam tuh. Itu gara-gara masih direkam ya? Nggak jadi nggak jadi. Udah loh. Jadi coret-coret VB tunggu coret-coret kan dari 1/3 2/3 VB sama dengan 2/3 kali 10 Iya, kemarin jawabannya nggak gitu dah. kali 30 Tahu VB kemarin tahu sama gue 60 dengan liter. Kemarin jawabannya 60 liter. the fuck? Oh iya Ah, pindah ruas ya. Iya sorry. dan, Pindah ruas jadi 30 dikali 2. Oh ya sorry. nah, kita misalkan A-nya. VB sama dengan 60. Nah, misalkan A-nya hidrogen nih. Berarti kan volume volume hidrogennya tadi 2 liter nih, Franz. Lihat papan gue nih, lihat layar. Oke. Jadi Ya, kan tadi volume hidrogennya kan 2 liter nih, masukin 2 liter. Terus sama jumlah partikel hidrogennya, yaitu 2,5 kali 10 pangkat 22. Loh, ada kan layarnya? ada. Nah, terus tadi yang dicari kan volume volume NH, ya kan B-nya nih NH14 nih, amonia. Jadi yang dicari berarti volume amonianya. Itu volume NH4 sama dengan jumlah partikel volume NH4 itu udah diketahui berapa tuh? 7,5 kali 10 pangkat 23. Oke. Udah gampang, ini tinggal 7,5 sama 2,5 kan dua-duanya dibagi 2,5 nih. Ini jadi 3, 1, terus ini kita 10 pangkat 22, 10 pangkat 23 ini berarti kurang 1 pangkatnya. Jadi 10 pangkat 1. Bisa ngerti kan caranya? Ngerti. 2 per volume sama dengan 1 per 30 30 kali silang. kali Berarti silang. volume si amonia ini mohon sama dengan 60 liter. Dah, sekarang Ya, lu coba kerjain di nomor 8. oke. Gue cuma mau bahas bentar Franz. Misalkan kayak gini Oke. nih. eh, Tadi kan nomor A itu jawabannya berapa? 1 kali 10 pangkat 23 ya? Ya. Nah, kita coba tes apakah hukum Avogadro beneran bener gitu loh. Misalkan gue mau cari hidrogen sekarang gue mau cari amonia tapi pakai si ini air bukan dari hidrogen tadi. Jadi sekarang kita diketahui si air ini dia volumenya 8 liter. Terus jumlah partikelnya 1 kali 10 pangkat 23. Nah, habis itu si amonia ini dia volume dicari tapi N-nya udah diketahui nih. 7,5 kali 10 pangkat 23. Nah, coba cari volumenya tapi pakai H2O bukan pakai yang H. Bisa? Enggak.
The hell, Franz? Masukin persamaan tadi. Franz, ini lu harus 100, lu harus 100, Franz. Ya udah. Gua bantu deh. Ini misalkan A, ini misalkan yang A, ini misalkan yang B. Masukin Iya. masukin aja ke sini. Iya, tadi gue malas aja. Ya udah. Makin cepet makin baik. Satu soal lagi. Aduh. Langsung aja, Franz. Ini gampang kan, langsung ngomong aja. Iya. Jadi 8 per VB kali 7 sama dengan 1 kali 10 pangkat 23 per 7,5 kali 10 pangkat 23. Oke, nice. Sekarang udah ini coret, coret. Coret 8 kali 7,5 itu berapa? 8 kali 7,5. Harusnya 60 ya. Nah, ya, benar 60. Gue kalkulator. Jadi Oke. volumenya sama tuh 60 liter. Berarti benar hukum Avogadro itu nggak salah. Tuh, sama-sama 60 Oke. liter. Oke, gas. Sekarang nomor 8, Franz. Langsung aja. Kita punya, waduh. Bentar, coba. Oke, tunggu. Sebanyak 5 liter. Oh, ini Avogadro sih. Eh, Gay-Lussac. Harus cari persamaan sama lagi. Eh, sabar-sabar. Ini gimana sih? Oh, enggak. Ini beda, Franz. Soalnya ini beda. Ini yang agak susah pas pinjam ini nggak usah, nggak usah. Nomor 8 nggak usah. Udah cukup. Atau Cukup. pelatihan lagi dikit. Bentar. Avogadro soalnya gampang sih. Dia itu doang sih pelatihannya. Nih. Oh, yang tadi yang gue ada satu lagi soal yang lumayan penting, Franz. Yang nomor 6. 6 ya. Habis itu kita besok aja yang persen ya, satu soal aja. Ini udah malu soalnya. Iya. Iya. Nah, jadi kalau misalkan kayak gini, Franz, kita pakai fungsi apa tadi? Yang bukan pakai fungsi. Pokoknya kalau kan ini nggak diketahui kan, kalau mau cari molekul itu ada ini kan, harus ada volume kan, harus ada volume Iya. yang diketahui juga. Nah, cara paling gampang itu kita ini pakai yang hukum Gay-Lussac. Kalau koefisien sama dengan volume. Jadi misalkan di sini, ini kan koefisiennya 2, berarti volume H2-nya juga berapa, Franz? Volume. Volume H2-nya. Kalau kan jadi gini, koefisiennya sama dengan volume gitu. Berarti kalau misalkan Oh, koefisien halan 2-nya 2, volumenya juga volumenya juga 2. nah gitu. Oke. Nah, sebenarnya mungkin mungkin nggak 2 liter cuma gue kurang tahu sih. Jadi pokoknya gitu. Pokoknya sesuai sama koefisiennya kalau misalnya nggak diketahui volume nih. Berarti kalau H2O berarti volume berapa? Kalau H2O volumenya 2 juga. Oke, 2 liter. Kalau O, Kalau O baru 1 liter. oke. Langsung aja. Kita sekarang yang diketahui kan untuk menghasilkan 16 H2O. Nah, kita coba Frans, yang diketahui apa jadi H2O berdasarkan soal. Ayo Frans, lawan rasa untuknya. H2O kita tahu N-nya itu kita tahu N-nya itu 2 sama V-nya itu 2. Aduh, salah. Ini itu kan jumlah partikel atau molekul. Ini gaya Avogadro. Oh, 16 ya. Oke, Iya, nice. 16. Teliti. Habis itu volumenya tadi si Volumenya H2O. itu 2 liter. Oke, nice, 2 liter. Terus sekarang yang ditanya oksigen sama hidrogen. Yang pertama oksigen nih. Oksigen. Dia diketahui apa aja nih? Oksigen yang kita ketahui itu N-nya N-nya kita tuh kan nggak ketahui. Nah, ya benar. Ini yang dicari. Terus volume. Volumenya itu 1. Terus yang, aduh, kecor-kecor. Habis itu yang H2, yang hidrogen itu berapa apa aja yang diketahui? Hidrogen kita itu tahu N-nya kita nggak tahu Iya. sama Nah, volumenya 2. oke. Kira-kira berapa molekul oksigen dan hidrogen? Berarti kan N-nya nggak diketahui kan? Dia Iya. aja nanya, berarti belum.
Oke, sorry Frans tadi ada kendala, kita langsung aja lanjut. Aduh, sekarang ini kan ini hidrogen tuh ada 2 liter, sampai 2 liter, yang nggak diketahui. Tahu. Terus si H2O nya O-nya V-nya itu 1, N-nya VO2 itu 2 sama N-nya itu 16. V-nya 1, N-nya nggak diketahui. nice, ini nggak diketahui. Langsung rumus. Kita tuh pakai rumus VA per VB sama dengan NA per NB. Jadi 2 liter ini untuk A, oksigen. ya oksigennya A gitu. Oke, ini untuk oksigen ya. Oksigen tuh Oksigen A, oksigennya satu kan, iya oksigen satu. ya oksigen 1. Jadi 1/2 sama dengan X per 16. Kali silang oksigennya 8 molekul. Nah iya, jadi oksigen si NO2 ini 8 molekul sekarang yang nah habis itu yang Yang hidrogen. hidrogen. Hidrogen 2/2 sama dengan 16 per X. Kali silang NH sama dengan 16. Jadi si NH ini juga 16. Nah, kebuktikan jadi kalau misalkan kan tadi dibilang kalau misalkan volume sama berarti jumlah partikelnya sama, sama kan? Kalau tadi kan ini volume H2O 2 liter, volume H2 juga 2 liter. Berarti jumlah partikelnya sama tuh Fran, sama-sama 16 liter gitu. Sama-sama 16 gitu. Gitu ya. Ya, Oke, udah. ya. Thank you ya. Sekarang jadi gue mau rewind lagi, pokoknya ada ya hukum-hukum itu cara pengerjaannya. Kalau Lavoisier dia pokoknya harus setara kiri sama kanan. Pros itu dia perbandingan tetap, pokoknya dia perbandingan itu selalu tetap gitu kalau dari senyawa dari suatu reaksi. Kalau Dalton itu lu kalau ada satu unsur apa dua unsur bisa lebih dari satu senyawa, berarti massa unsur perbandingan itu bisa dicari ketika ada salah satu massa unsurnya yang sama gitu. Kalau di Lusak dia koefisien sama dengan volume, sama Avogadro dia kalau misalkan volume sama berarti ini jumlah molekulnya sama, udah gitu aja. Pokoknya ya lu tetap baca-baca PPT-nya ya. Ini ada Ya, terima kasih ya Nando. serta bilangan Avogadro, terus latihan-latihan juga dikerjain aja ini. Kita nggak pakai ini soalnya tadi. Ini kerjaan Ya, semua berguna soalnya, udah gitu aja. oke. Ya, thank you ya Franz. Sorry Terima kasih ya malam-malam nih. Nando. Oke, thank you. Semangat buat ini ulangan.